Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak video kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Nur Fadil. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Sentimen Komentar Pengguna pada Postingan Akun X Prabowo Subianto menggunakan metode text mining dengan algoritma Naive Bayes. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Fadil dan saya Abdul Aziz. Saya Aulia dan Saza. Saya Fadal Hidayat. Saya Radika Febriansyah. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Abdul Aziz. Baiklah, yang pertama itu adalah latar belakang. Pada era digital seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi kita. Salah satunya yaitu platform yang paling banyak digunakan untuk menyampaikan pendapat adalah X, atau yang sebelumnya biasa yang paling awam dikenal dengan Twitter. Melalui platform ini, masyarakat dapat memberikan tanggapan secara langsung terhadap berbagai isu, termasuk kebijakan pemerintah dan aktivitas pada tokoh publik. Salah satu akun yang sering mendapatkan banyak respon yaitu adalah akun resmi Presiden Republik Indonesia, yaitu merupakan Bapak Prabowo Subianto. Jadi setiap Bapak Prabowo Subianto ini mengupload di Twitter, maka akan dipenuhi oleh ribuan komentar, baik itu berisi dukungan, ada kritik, dan saran, maupun yang bersifat netral. Banyak komentar tersebut sebenarnya dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap suatu kebijakan atau informasi yang disampaikan pemerintah. Namun, jumlah komentar yang sangat banyak ini membuat proses analisis secara manual menjadi kurang efektif. Selain membutuh waktu yang lama, hasil analisis manual juga berpotensi dipengaruhi oleh penilaian dari setiap orang. Jadi kami diperlukan sebuah metode yang mampu mengolah dan mengelompokkan komentar secara otomatis agar proses analisis menjadi lebih cepat, efisien, dan hasil yang lebih konsisten. Selanjutnya itu ada permasalahan dan research gap. Permasalahannya itu berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar penelitian kami ini. Yang pertama adalah jumlah komentar yang terus bertambah setiap hari sehingga sulit dianalisis secara manual. Selain memakan waktu, proses ini juga berisiko menghasilkan penilaian yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh sudut pandang masing-masing dari analis. Untuk mengatasi masalah ini, kami memanfaatkan teknik yaitu text mining untuk pengelolaan data teks serta algoritma Naive Bayes untuk mengklasifikasi komentar ke dalam kategori sentimen positif, negatif, maupun secara otomatis. Dan selain itu, terdapat juga research gap untuk celah penelitian. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan data tweet yang diambil berdasarkan kata kunci tertentu. Sementara itu, kami yang meneliti ini secara khusus menganalisis komentar langsung pada unggahan akun resmi tokoh pemerintah, khususnya itu di akun Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang masih tergolong sedikit pada waktu kami menganalisanya. Oleh karena itu, penelitian ini kami harap agar dapat memberikan kontribusi baru dengan menganalisis opini masyarakat berdasarkan komentar yang diberikan langsung pada unggahan resmi pemerintah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Denis. Baik, untuk di sini adalah tahapan processingnya, yang dimana di sini kita memakai 5 tahapan. Yang pertama di sini ada untuk cleaning. Cleaning ini merupakan tahap awal dalam suatu processing yang bertujuan untuk memberikan data teks dari elemen-elemen yang tidak diperlukan, seperti contohnya URL, emoji, simbol, angka, dan tanda baca.
Proses ini pula dilakukan agar data itu menjadi lebih rapi dan hanya menyisakan informasi yang relevan dan penting yang untuk dianalisis. Dengan demikian memudahkan kerja juga dan kualitas data itu meningkat sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat juga. Untuk yang kedua, di sini ada case holding. Untuk case holding pula adalah proses mengubah seluruh huruf pada teks menjadi huruf kecil atau kita sebut dengan lowercase. Tahap ini bertujuan untuk menyeragamkan penulisan kata sehingga kata yang memiliki perbedaan huruf kapital seperti kata bagus dengan kata yang pertama itu dengan huruf yang pertama itu kapital, dan ada juga bagus yang dengan kata hurufnya itu kecil. Ini dianggap sebagai kata yang sama. Hal ini membantu mengurangi duplikasi kata dalam proses analisis juga. Kemudian di sini ada tokenizing. Tokenizing merupakan proses memecah kalimat atau dokumentasi menjadi unit-unit yang disebut dengan token. Dengan proses ini, setiap kata dapat diproses secara terpisah pada tahap analisis berikutnya. Tokenizing memudahkan sistem dalam mengenali dan menghitung frekuensi setiap kata yang muncul pada data. Yang keempat, ada stop word removal. Kalau untuk stop word removal adalah proses menghapus kata-kata yang sering muncul tetapi tidak memiliki makna penting dalam analisis, sehingga dapat membuat analisis menjadi lebih lambat dikarenakan ada kata-kata yang berduplikat. Contoh kata-katanya itu seperti dan, yang, di, ke, atau, dan itu. Penghapusan stop word bertujuan agar analisis itu lebih berfokus pada kata-kata yang memiliki informasi penting dan berpengaruh terhadap analisis yang sedang dijalankan. Sehingga kalau kita memakai stop word ini membuat analisis itu berjalan lebih mudah juga. Yang kelima ada stemming atau dalam kurung sastrawi. Stemming adalah proses mengubah kata yang memiliki imbuhan menjadi bentuk kata dasarnya, yang mengubah algoritma sastrawi. Misalnya kata membeli yang diubah menjadi kata beli, berjalan yang berubah menjadi kata jalan, menyukai berubah menjadi suka. Tahap ini juga bertujuan untuk menyatukan berbagai bentuk kata yang memiliki makna sehingga proses analisisnya menjadi lebih efektif dan akurat. Sehingga membuat kita sebagai analisis itu menjadi lebih cepat dan lebih akurat juga. Kemudian kalimat penutup setelah melalui tahapan kelima tadi, data teks menjadi lebih bersih, konsisten, serta siap digunakan pada proses analisis sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes. Dengan memprosesing yang baik, formal model kualifikasi dapat meningkatkan karena hanya menggunakan informasi yang benar-benar relevan dari data-data tersebut. Jadi sehingga apabila kita sudah memakai daripada 5 tahapan processing tersebut, memudahkan untuk seseorang menganalisis tahapan berikutnya, sehingga mempercepat juga seorang untuk dalam analisis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fadal Hidayat. Fadal Hidayat, silakan. Baiklah, di sini saya akan mengimplementasikan web scraping. Berikut adalah implementasi kode Python menggunakan Selenium yang lebih detail dan terstruktur untuk melakukan scraping pada platform X, yaitu Twitter. Prerequisites and setup. Sebelum menjalankan kode, pastikan Anda sudah menginstal library yang Anda butuhkan, yaitu buka terminal atau command prompt dan jalankan pip install Selenium Pandas. Catatannya yaitu Selenium Modern versi 4 Plus sudah dilengkapi dengan WebDriver Manager internal, jadi Anda tidak perlu mengunduh Chrome driver secara manual lagi. Nah, kode implementasi scraping X Twitter dengan Selenium karena X memerlukan login untuk melihat komentar secara lengkap dan stabil. Kode ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu proses login dan proses scraping.
Nah, kode-kodenya itu penjelasan logikanya, logika elemen expect yang digunakan yaitu adalah slice, artikel, add data, tested, sama dengan tweet. X-Twitter membungkus setiap struktur tweet tunggal maupun balasan komentar di dalam tag HTML artikel dengan atribut komponen bernama data tested sama dengan tweet. Slice div add data tested sama dengan tweet text. Tag tempat teks utama atau isi komentar berada. Slice time tag standar HTML yang digunakan X untuk menyimpan waktu publikasi dalam format ISO standar global date time, mempermudah analisis data deret waktu, time series, slice button, ada slice button, add data tested sama dengan like, dan lain-lain. Tombol aksi interaksi sosial di bawah tweet yang memuat teks jumlah angka statistik interaksi, likes, retweets, replies. Nah, akurasi datanya itu adalah rate limiting. Platform X mendeteksi bot dengan sangat ketat. Jangan memperkecil waktu, time, sleep, biarkan jeda berjalan natural berkisar antara 2 sampai 3 detik saat melakukan scrolling. Penanganan akun terkunci. Jangan gunakan akun personal utama Anda untuk melakukan scraping skala besar guna menghindari risiko banned atau verifikasi captcha massal. Pengumpulan data yaitu data diperoleh melalui web scraping menggunakan Python dan library Selenium untuk mengekstrak kolom komentar dari postingan akun resmi Prabowo Subianto di platform X. Hasil scraping disimpan dalam format CSV sebagai dataset penelitian, mencakup teks komentar, username, waktu, jumlah like, retweet, dan balasan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Azril. Oke, pada tahap implementasi analisis sentimen ini, sistem melakukan proses penilaian menggunakan metode scoring berbasis kamus atau lexicon-based approach. Sistem memanfaatkan kumpulan kata positif dan negatif dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang telah disusun sebelumnya. Setiap komentar yang masuk akan diperiksa kata per kata. Jika ditemukan kata yang memiliki makna positif, maka skor akan bertambah. Sedangkan jika ditemukan kata bermakna negatif, skor akan berkurang. Selain itu, sistem juga memperhatikan kata negatif seperti tidak atau bukan, karena kata tersebut dapat mengubah makna suatu kalimat. Misalnya, kalimat tidak bagus yang awalnya memiliki kata positif bagus akan berubah menjadi sentimen negatif. Sistem juga mempertimbangkan kata penguat seperti sangat atau sekali untuk menyesuaikan bobot sentimen. Setelah seluruh kata dianalisis, sistem menghasilkan skor akhir. Jika skor lebih dari 0 dikategorikan sebagai sentimen positif, kurang dari 0 sebagai sentimen negatif, dan sama dengan 0 sebagai sentimen netral. Sekian penjelasan tentang analisis sentimen dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radhika Febriansyah. Selanjutnya di hasil eksperimen, yang pertama positif 80%. 4 dari 5 tweet berhasil diklasifikasikan sebagai sentimen positif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar komentar atau opini pada sampel data memberikan tanggapan yang mendukung atau bernada positif terhadap topik yang dianalisis. Kemudian yang negatif 20%. Satu tweet diklasifikasikan sebagai sentimen negatif. Jumlah ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari data yang mengandung opini atau tanggapan bernada negatif. Yang ketiga itu total tweet. Total terdapat 5 tweet yang berhasil dianalisis menggunakan model analisis sentimen. Seluruh tweet tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori sentimen positif dan negatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan opini masyarakat terhadap postingan akun resmi Prabowo Subianto. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan analisis sentimen, khususnya pada bidang pemerintahan dan komunikasi publik berbasis data. Terima kasih. Sekian presentasi tentang analisis sentimen
pada komentar akun X Prabowo kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.